Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfati Mendasari dari jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Haloleo. Di video kali ini saya akan menjelaskan beberapa penjelasan mengenai mata kuliah ekonomi trika. Video ini salah satu tugas ujian tengah semester mata kuliah ekonomi trika. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja pada poin intinya, yaitu soal nomor 1. Nomor 1 yaitu jelaskan pemahaman Anda tentang konsep ekonomi trika. Ekonomi trika adalah penggunaan analisis komputer serta teknik pembuatan model untuk menjelaskan hubungan antara kekuatan-kekuatan ekonomi seperti ketenagakerjaan, modal, suku bunga, dan kebijakan pemerintah dalam pengertian matematis. Kemudian menguji pengaruh dari perubahan dalam skenario ekonomi, di mana ekonomi trika adalah cabang ilmu yang mengaplikasikan metode-metode statistik dalam ilmu ekonomi, di mana terdapat beberapa ilmu yang berhubungan dengan statistik dengan ilmu ekonomi, yaitu 1. Mengestimasi hubungan ekonomi. 2. Mencocokkan teori dengan dunia nyata untuk menguji hipotesis yang meliputi perilaku-perilaku ekonomi dan meramalkan perilaku dan variabel-variabel ekonomi. Kemudian, konsep dasar dari ilmu ekonomi trika adalah mengkaji beberapa teori ekonomi sebelumnya dengan melakukan suatu analisis yang dapat dipertanggungjawabkan melalui matematika dan statistik, sehingga kita dapat mengetahui apakah teori ekonomi yang ada benar-benar dapat diaplikasikan pada suatu kasus tertentu atau pada suatu wilayah tertentu. Hasil dari analisis ekonomi ini bisa mendukung teori sehingga kita dapat melakukan forecasting atau peramalan. Selain itu, hasilnya bisa menolak teori sehingga perlu adanya perbaikan teori. Soal kedua yaitu jelaskan pemahaman Anda tentang konsep analisis regresi, definisi dan pembagian atau klasifikasi dalam analisis regresi. Analisis regresi atau regresi adalah salah satu metode untuk menentukan hubungan sebab akibat antara variabel dengan variabel lainnya. Dalam analisis regresi sederhana, hubungan antara variabel bersifat linear di mana perubahan pada variabel X akan diikuti oleh perubahan pada variabel secara tetap. Sedangkan dalam hubungan nonlinear, perubahan X tidak diikuti dengan perubahan variabel Y secara proporsional, di mana analisis regresi adalah hubungan yang dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan matematik yang menyatakan hubungan fungsional antar variabel. Pembagian klasifikasi dari analisis regresi yaitu berdasarkan bentuk kelinearan data. Model regresi dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu analisis regresi dan analisis regresi non-linear. Suatu persamaan dapat dikatakan regresi linear apabila hubungan antara variabel independen dan variabel dependen adalah linear. Sedangkan regresi dikatakan non-linear apabila hubungan antara variabel independen dan variabel dependen tidak linear. Sedangkan berdasarkan jumlah variasi variabel bebas, regresi linear terdiri dari dua, yaitu regresi linear sederhana dan regresi linear berganda. Analisis regresi sederhana merupakan hubungan antara dua variabel, yaitu variabel bebas dan variabel tak bebas. Sedangkan analisis regresi berganda merupakan hubungan antara tiga variabel atau lebih, yaitu sekurang-kurangnya dua variabel bebas dan satu variabel tak bebas. Regresi non-linear, di mana regresi non-linear
ialah bentuk hubungan atau fungsi di mana variabel bebas X atau variabel terikat Y dapat berfungsi sebagai faktor atau variabel dengan pangkat tertentu. Selanjutnya, terdapat model kuadratik dan model kubik. Seperti digambar contoh model kuadratik dan model kubik. Selanjutnya, poin ketiga pertanyaannya yaitu jelaskan pemahaman Anda tentang konsep metode OLX. Menurut saya, OLX adalah Ordinary Least Square adalah suatu metode ekonometrika di mana terdapat variabel independen yang merupakan variabel penjelas dan variabel dependen, yaitu variabel yang dijelaskan dalam suatu persamaan linear. OLX merupakan metode regresi yang menimbulkan jumlah kesalahan atau error dalam kurung error tutup balas kurung kuadrat. Dalam model regresi linear sederhana, untuk mengetahui hubungan antara dua variabel yang salah satu variabel menjadi variabel dependen atau tak bebas, dan variabel lainnya independen atau variabel bebas. Dalam analisis regresi linear, hasil akhir yang diperoleh adalah fungsi regresi populasi yang dapat dari fungsi regresi sampel yang nantinya dapat digunakan oleh estimasi. Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk mengestimasi fungsi regresi. Salah satunya adalah OLX atau Ordinary Linear Score. OLX di sini yaitu metode estimasi fungsi regresi yang paling sering digunakan. Kriteria OLX adalah line of best fit, atau dengan kata lain, jumlah kuadrat dari deviasi antara titik-titik observasi dengan garis regresi adalah minimum. Pertanyaan keempat yaitu jelaskan pemahaman Anda tentang tahapan uji dalam analisis regresi, diantaranya uji normalitas, uji linearitas, kesalahan baku atau standar error, koefisien determinasi, dan uji simultan, uji F, dan uji parsial. Langsung saja, yaitu 1. Uji normalitas. Uji normalitas adalah uji yang dimaksudkan untuk memperlihatkan bahwa data sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data yang diperoleh dari hasil penelitian berdistribusi normal atau tidak. Data berdistribusi normal yaitu bahwa data akan mengikuti bentuk distribusi normal di mana ada data memusat pada nilai rata-rata dan median. Data yang membentuk distribusi normal bila jumlah data di atas dan di bawah rata-rata adalah sama, demikian juga simpangan berikutnya. Ada beberapa kegunaan uji normalitas, yaitu 1. Untuk menunjukkan bahwa data atau sampel yang diambil berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 2. Sebagian besar dalam mengkaji statistika parametrik dan statistika non-parametrik. 3. Sebagian pedoman bahwa data atau sampel yang diambil telah mewakili yang akan diolah. Di mana distribusi normal, kurva berbentuk bel, simetris dan simetris terhadap sumbu yang melalui nilai rata-rata. Selanjutnya yang kedua, uji linearitas adalah pengujian untuk memeriksa apakah terhadap hubungan yang linear antara variabel dependen dan variabel dependen. Maksudnya di sini uji linearitas adalah menguji linear atau tidaknya data yang dianalisis. Linearitas merupakan asumsi yang penting dalam penggunaan regresi linear.
Beberapa penelitian berpendapat bahwa asumsi ini adalah yang paling penting karena secara langsung berkaitan dengan bias dari hasil keseluruhan analisis, di mana uji linearitas tidak terpenuhinya asumsi linearitas dalam regresi linear akan menyebabkan estimasi parameter menjadi bias, termaksud koefisien regresi, standar error, dan pengujian signifikasi statistik. Metode regresi linear menjadi kurang tepat jika diaplikasikan pada data yang ternyata memiliki pola non-linear, di mana cara uji linearitas ada dua cara, yaitu satu, penilaian secara visual melalui scatter plot. Scatter plot yang dimaksud yaitu menggambarkan hubungan antara variabel dependen dengan independen, atau istilah scatter plot sama dengan penerapan grafik biasa, yakni variabel independen diletakkan pada sumbu X, sedangkan variabel dependen berada pada sumbu Y. Yang kedua, uji linearitas secara kuantitatif, yakni menggunakan statistical text yang bernama log of v-text. Selanjutnya, yang ketiga, kesalahan baku estimasi atau standar error, di mana digunakan untuk mengukur tingkat kesalahan dari model regresi yang dibentuk. Suatu ukuran yang mengukur ketidakakuratan pencarian dan persebaran nilai-nilai pengamatan Y terhadap garis regresinya. Selanjutnya, koefisien determinasi atau R⁻² adalah alat utama untuk mengetahui sejauh mana tingkat hubungan antara variabel X dan Y secara simultan atau keseluruhan, di mana menunjukkan seberapa baik garis regresi menjelaskan datanya. Goodness of fit artinya bagaimana garis regresi yang dibentuk sesuai dengan data aktual. Intinya, di mana mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan menjelaskan variasi variabel terikat. Nilai koefisien determinasi antara 0 lebih kecil R⁻² lebih kecil 1. Garis regresi yang sempurna R⁻² sama dengan 1 jika semua data yang terletak pada garis regresi tepat pada semua data Y, atau dengan kata lain semua nilai residual E sama dengan 0. Garis regresi sempurna sangat jarang terjadi sehingga diharapkan diperoleh garis regresi yang menyebabkan nilai residual sekecil mungkin, di mana nilai R⁻² sama dengan 0 jika garis regresi berada pada nilai rata-rata data Y. Nilai koefisien determinasi sama dengan 0 menunjukkan tidak ada pengaruhnya X terhadap Y. Semakin mendekati 1, maka semakin baik garis regresi maupun menjelaskan data aktualnya. Koefisien determinasi merupakan suatu konsep statistik. Selanjutnya, yang keempat yaitu uji statistik F atau uji F. Uji F dikenal dengan uji serentak atau simultan atau bersamaan atau uji model atau uji ANOVA, yaitu uji untuk melihat bagaimanakah pengaruh semua variabel bebasnya secara bersama-sama terhadap variabel terikat, atau untuk menguji apakah model regresi yang kita buat signifikan atau baik non-signifikan. Uji statistik F atau uji F pada dasarnya menunjukkan bahwa pada variabel X yang dimaksudkan ke dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama yang signifikan terhadap variabel Y. Cara melakukan uji F, kriteria signifikan atau tidak signifikan.
Uji F dapat dilakukan dengan membandingkan F hitung. Selanjutnya, yang kelima, uji T atau uji parsial atau uji satu-satu. Uji T atau uji parsial atau uji satu-satu dikenal dengan uji parsial, yaitu untuk menguji bagaimana pengaruh masing-masing variabel bebasnya secara sendiri-sendiri terhadap variabel terikatnya. Cara melakukan uji T: kriteria signifikan atau tidak signifikan. Signifikan jika T hitung lebih besar dari T tabel, HO ditolak, HA diterima, maka model signifikan atau biasa dilihat dalam kolom signifikan pada ANOVA. Hipotesis: H0 sama dengan BI sama dengan H0 bagi BI sama dengan 0, suatu parameter atau variabel dalam model sama dengan 0. HA bagi BI sama dengan 0, tidak semua parameter atau variabel dalam model secara parsial sama dengan 0. Uji T: signifikan jika T hitung lebih kecil nilai signifikan yang ditetapkan peneliti. Yang menentukan peneliti tersendiri. Ilmu sosial biasanya paling besar alfa 10% atau 5% atau 1%. Nilai signifikansi tingkat kesalahan versus tingkat kepercayaan nilai maksimalnya 100%. Nilai signifikansi sama dengan tingkat kesalahan versus tingkat kepercayaan nilai maksimalnya 100%. Nilai signifikansi 10% sama dengan 10% tingkat kesalahan 90% kepercayaan. Nilai signifikansi 5% tingkat kesalahan 95% tingkat kepercayaan. Selanjutnya, pertanyaan nomor 6, yaitu jelaskan perbedaan antara A. Analisis regresi dan korelasi, B. Koefisien determinasi atau R2, dan Acus koefisien determinasi atau R2. Langsung saja bagian A, yaitu analisis korelasi adalah sebuah analisis statistika yang bertujuan untuk melihat apakah terdapat hubungan antara dua variabel atau lebih. Dalam analisis korelasi, kita tidak dapat memerlukan teori sehingga variabel apa saja bisa kita korelasikan. Dalam analisis korelasi, kedudukan antar variabelnya setara. Artinya, tidak ada variabel yang mempengaruhi atau dipengaruhi. Misalnya, apakah terdapat korelasi antara tinggi badan dan tingkat kesetiaan pada laki-laki. Analisis regresi. Analisis regresi adalah sebuah analisis statistika yang bertujuan untuk melihat apakah terdapat hubungan sebab akibat antara dua variabel atau lebih. Dalam analisis regresi, kedudukan antara variabel tidaklah setara. Akan ada variabel yang mempengaruhi dan variabel yang dipengaruhi. Mempengaruhi dan variabel yang dipengaruhi. Variabel yang diteorikan mempengaruhi variabel lain disebut dengan independent variabel atau IV. Sedangkan variabel yang dipengaruhi variabel lain disebut dependent variabel atau DV. Selanjutnya yang bagian B, perbedaan koefisien determinasi R⁻² dan koefisien determinasi R⁻² dan adjusted R⁻². R-square merupakan angka yang berkisar antara 0 sampai 1 yang mengindikasikan besarnya kombinasi variabel independen secara bersama-sama. Mempengaruhi nilai variabel dependen. Semakin mendekati angka 1, model yang dikeluarkan oleh regresi tersebut akan semakin baik. Secara manual, R-square merupakan rumus pembagian antara sum square regression dan sum square total. Jika melihat rumus tersebut, sebenarnya R-square tidak hanya bisa digunakan pada regresi saja, melainkan kita dapat menggunakan rumus tersebut di semua model untuk menentukan
baik atau tidaknya model tersebut, misalnya model pada rumus time series. Jika Anda ingin menggunakan indikator lain selain MSE atau ESE pada time series, Anda bisa menggunakan R-square ini sebagai tambahan untuk memperkuat dari model yang sudah Anda dapatkan. Kembali lagi pada topik regresi, jika kita perhatikan rumus R-square di atas sangat dipengaruhi oleh nilai Y prediksi atau nilai Y dari hasil rumus dengan nilai Y aktual. Kenyataan yang sering muncul adalah nilai R-squared akan semakin membaik atau nilainya akan terus mendekati nilai 1 jika kita menambah variabel. Semakin banyak jumlah variabel yang menentukan nilai Y prediksi, maka nilai SSR akan semakin besar dan berakibat pada besarnya nilai R-squared. Sifat R-squared yang akan semakin baik jika menambah variabel inilah yang menjadi kelemahan dari R-squared itu sendiri. Semakin banyak variabel independen yang banyak, maka semakin banyak noise dalam model tersebut, dan ini tidak dapat dijelaskan oleh R-squared. Perbedaan dari R-squared. Selanjutnya pertanyaan nomor yang bagian B, koefisien determinasi atau R-squared. Koefisien determinasi merupakan suatu konsep statistik. Koefisien determinasi yaitu di mana rendahnya nilai R-squared dapat terjadi karena unsur tren R-squared pada data runtut waktu atau sekunder time series lebih besar R-squared pada data antar ruang atau primer cross section, di mana ada penyebabnya, yaitu pada data time series setiap variabel yang berkembang mampu menjelaskan dengan baik variasi variabel lain yang juga berkembang dalam waktu yang sama, mengandung unsur tren atau sama-sama bergerak. Pada data cross section terdapat variasi yang besar antara variabel yang diteliti pada variabel yang sama. Itu saja penjelasan video dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.